Maka berdosalah kau menyebarkan hadis palsu, berdosalah kau menyebarkan dan menyebarluaskan hadis yang mungkar, saudara. Ya, sehingga terjadi ketakutan, munculnya ketakutan di tengah manusia. Lalu bagaimana solusinya Ustaz Mahir Tuwailibi? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, ada yang bertanya ke saya, bagaimana pendapat atau tanggapan Ustaz Mahir At-Tuwailibi terkait dengan isu yang sekarang sedang viral dan beredar, di mana ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa akan terjadi huru hara besar di pertengahan bulan suci Ramadan tahun 2020 ini, yang tepat jatuh pada malam Jumat. Akan terjadi dukhon, munculnya asap, ya, terjadi huru hara, bahkan kata-katanya akan jatuh meteor, suara letupan besar yang muncul dan sebagainya dan sebagainya. Disebut-sebut hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, terdapat dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nu'aim bin Hammad, salah seorang gurunya Imam Al-Bukhari. Saudara, bagaimana tanggapan Ustaz Mahir? Saudara, yang saya ketahui hadis itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah dan sangat lemah. Sementara hadis dhaif itu boleh kita jadikan landasan di dalam fadilah amal, tapi tidak boleh kita jadikan landasan untuk membangun keyakinan al-i'tiqad. Untuk membangun keyakinan al-i'tiqad, akidah, harus dibangun berdasarkan Al-Quran dan sunnah sahihah, hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang kuat, yang benar, ya, bukan hadis dhaif, apalagi hadis-hadis yang palsu. Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa hadis ini hadis yang palsu, maudhu'. Bahkan Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Saleh Al-Munajjid, salah seorang ulama ahli hadis di Saudi Arabia yang sekarang masih hidup, beliau menyatakan bahwa hadis itu palsu, maudhu'. Maka berdosalah kau menyebarkan hadis palsu, berdosalah kau menyebarkan dan menyebarluaskan hadis yang mungkar, saudara. Ya, sehingga terjadi ketakutan, munculnya ketakutan di tengah manusia. Lalu bagaimana solusinya Ustaz Mahir Tuwailibi? Saudara, kita ini hidup di penghujung zaman, kita ini hidup di akhir zaman. Kita meyakini akan terjadinya huru hara besar itu, hari yang dijanjikan, Qiyamatul Kubra, hari kiamat besar. Cukuplah bagi orang beriman untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kiamat itu, saudara. Ya, kita perbanyak amalan, kita perbaiki amalan, banyak berzikir kepada Allah, kita perbanyak selawat kepada Rasulullah, melakukan amal sedekah, infak, membantu orang fakir, miskin, anak yatim, janda-janda dan sebagainya. Ya, dan jangan kita lupakan untuk membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat atau hari Jumat agar kita terhindar dari fitnatul Dajjal di akhir zaman, saudara. Demikian pendapat saya, tanggapan saya. Jangan kau sebar-sebar luaskan hadis palsu, ya, sehingga memunculkan ketakutan di tengah kaum muslimin, di tengah manusia. Cukuplah orang beriman mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari-hari yang dijanjikan itu. Saya Mahir At-Tuwailibi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.